Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, salam sahabat-sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, pernahkah kita mengalami persoalan dan pergumulan yang cukup berat? Padahal kalau dilihat, kita setia kepada Tuhan. Kita mendengar firman-Nya, kita merenungkannya siang dan malam. Tetapi kenapa masih ada persoalan dalam kehidupan kita? Karena itu firman Tuhan akan menyapa kita semua di dalam kitab Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ke-6, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, firman Tuhan dalam kitab Ayub ini menarik bagi kita semua. Kenapa? Karena di dalam Ayub 1, di sana dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang jujur, orang yang saleh, dan orang yang takut akan Allah. Bayangkan, dia orang yang jujur, dia orang yang saleh, dia adalah orang yang takut akan Allah. Tetapi kita semua juga tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi pada harta bendanya. Apa yang terjadi pada keluarganya. Apa yang juga dialami oleh anak-anaknya. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Apalagi yang kurang? Apalagi yang salah? Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Jawabnya adalah, itu bukan karena kesalahan Ayub. Tetapi Tuhan Allah hendak menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Bukan dari kata orang, bukan karena cerita orang lain, tetapi Tuhan ingin berbicara dan mengenalkan dirinya secara pribadi bagi kita. Termasuk juga bagi Ayub. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kemudian saya mengingat tentang filosofi sebuah pohon bambu.
Ketika kita mengenal pohon bambu, kita semua pasti akan tahu, bahkan ketika kita menanamnya, maka sekitar 4 tahun pohon itu tidak akan menumbuhkan hasil yang signifikan. Setiap hari kita menyiraminya, pohon itu akan tumbuh begitu saja, tanpa ada perubahan yang signifikan. Tetapi setelah tahun yang kelima, pohon ini baru akan bertumbuh dan menampakkan hasil yang signifikan. Nah, saudara-saudara, tahukah bahwa pohon bambu itu termasuk jenis rumput? Ya, pohon bambu termasuk jenis rumput. Tetapi rumput yang spesial. Kenapa? Karena ketika dia tumbuh, tingginya bisa sampai dengan 30 meter. Dan menariknya, selama 4 tahun itu, pohon bambu mencoba menumbuhkan akarnya. Ya, pohon bambu berakar serabut. Akar yang sebenarnya tidak terlalu kuat dibandingkan akar tunggang. Tetapi selama 4 tahun dia berakar sungguh. Sehingga ketika nanti dia tumbuh, ini juga yang menarik. Pohon bambu menjadi pohon yang sangat susah untuk dirobohkan. Karena itu meskipun badainya keras, meskipun badainya luar biasa, dia diombang-ambingkan oleh angin ke kanan ke kiri. Apa yang terjadi pada pohon bambu? Dia tidak tegak berdiri. Dia mengikuti kemana angin itu bertiup. Dia lentur, dia fleksibel. Angin ke kanan dia berdoyong ke kanan. Angin ke kiri dia berdoyong ke kiri. Dia fleksibel. Tetapi fleksibilitasnya tidak membuatnya mudah tercabut dari akarnya dan terhempas oleh angin. Ya, dia lentur karena akarnya kuat. Hal yang sama ditunjukkan juga oleh Ayub. Hari ini kita belajar bagaimana kemudian Ayub mencabut seluruh perkataannya. Karena di sana Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub belajar sungguh tentang Tuhan. Dia mengenal sungguh tentang Allah. Dia hidupnya saleh, hidupnya jujur dan dekat dengan Tuhan. Tetapi semua itu belum cukup. Ayub butuh belajar lagi. Sehingga ketika dia diombang-ambingkan oleh persoalan pergumulan hidup, anak-anaknya dipanggil Tuhan. Seluruh harta bendanya habis. Bahkan teman-temannya mencacinya, teman-temannya menyingkirinya. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tetap bertahan dalam imannya. Dia tetap pegang Tuhan. Dia tetap setia pada Allah. Bahkan ketika juga istrinya meninggalkan dia, Ayub tetap setia pada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apakah kita juga mengandalkan Tuhan sebagai perisai kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi? Ada dengan mudah teman kita, saudara kita, keluarga kita terpapar COVID dan bahkan sangat cepat. Penularannya sekarang sangat cepat sekali. Apakah kemudian kita berontak kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah prokes loh. Tuhan, saya sudah menjaga 6M bahkan. Tetapi kenapa masih kena? Apakah saudara tetap mempertanyakan itu atau ketika badai itu datang, kita tidak pernah bisa tahu. Dan kita tidak bisa menentukan badai hidup kita hari ini, esok, atau lusa. Kita tidak bisa menentukan. Tetapi satu hal yang bisa kita pastikan adalah ketika badai itu datang, siapa yang akan saudara lihat? Siapa yang akan saudara pandang? Apakah saudara akan memandang Tuhan sebagai kekuatan dan sumber keselamatan kita? Sehingga ketika badai itu datang, kita diombang-ambingkan, kita diobat-abitkan, kita dihempas ke kanan ke kiri. Akar kita tetap bertahan dalam iman Kristus Yesus. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari jadikan Tuhan perisaimu. Bukan hanya dari kata orang kita mengenal dan mengetahui tentang Tuhan. Tetapi justru dalam badai seperti ini, mari lihatlah Allah. Mari pandanglah Tuhanmu. Dia mengenalkan dirinya yang sebenarnya buat saudara dan saya. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami belajar dari Ayub, hamba-Mu yang jujur, saleh, dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan, kami bersyukur kami diajar untuk lebih mengenal lagi tentang Allah.
Selama ini pengenalan kami tentang Tuhan melalui firman-Mu, melalui setiap renungan, dan juga melalui kisah khotbah-khotbah yang kami dengar. Tetapi hari ini kami belajar dari Ayub bahwa melalui serangkaian peristiwa dalam kehidupan kami, Tuhan mengenalkan siapa diri-Mu bagi kami semua. Karena itu mari Tuhan, justru di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang sulit seperti ini, ajarkanlah kami untuk tetap berakar dalam iman kepada-Mu. Meskipun kami diombang-ambingkan maupun dihempas. Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu, supaya iman kami tetap berakar dalam Kristus Yesus. Mari Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Engkaulah perisai dan gunung batu kami. Engkaulah kekuatan kami. Karena itu Tuhan, dengarkanlah teriakan minta tolong kami. Ulurkanlah tangan-Mu dan tolonglah kami. Sembuhkan, pulihkan kami dari COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam segala kerendahan, kami mohon. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, waktu kita berakar kepada Tuhan itu menjadi kunci. Bagaimana kita tetap kokoh berdiri meskipun diombang-ambingkan oleh segala sesuatu dan peristiwa dalam kehidupan kita. Mari belajar dari Ayub. Mungkin kita hanya mendengar Tuhan dari orang, kita mendengar Tuhan hanya dari khotbah, kita mendengar Tuhan melalui firman-Nya, tetapi hari ini melalui seluruh peristiwa yang kita alami, kita juga bisa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena itu tetaplah percaya, jadikan Tuhan Allahmu sebagai perisai kehidupanmu, dan percaya juga Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.